Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini setiap anugerah kasih berkat pemeliharaan Tuhan. Kita boleh sungguh mengawali kehidupan kita. Minggu ini kita bersyukur untuk setiap berkat pemeliharaan Tuhan. Mari kita nyatakan syukur kita melalui setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan yang telah memberikan hari ini, yang telah memberikan kehidupan kita, yang telah memberikan kepada kita kesempatan
setiamu yang ku alami sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kalian sekali lagi di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sembah Tuhan, kami bersyukur, kami muliakan Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan Tuhan, kami muliakan Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Kami sungguh mengucapkan syukur ya Tuhan untuk pagi ini. Setiap anugerah-Mu yang selalu baru Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan baru Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada di awal dari minggu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang baru, tanggung jawab yang baru, dan juga berkat-berkat sukacita yang baru. Tuhan, kami rindu mengawali kehidupan kami hari ini bersama-sama Engkau. Dan kami rindu Tuhan urapan, kami rindu lawatan, kami rindu setiap kebenaran firman-Mu juga nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan, Kau boleh nyatakan kebenaran-Mu kepada kami semuanya, sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami setiap pribadi. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dari kitab Ibrani pasal yang ke-11. Kita masih membaca kitab Ibrani ya, pasal 11, dan kita akan membaca ayat yang ke-31. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membaca untuk kita semua. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Bapak Ibu, ayat ini begitu pendek informasinya tentang Rahab. Tapi saya kira hampir semua kita pernah mendengar yang membaca tentang kisah Rahab ini. Bagaimana cerita yang sangat penting. Dan saudara, kalau kita membaca di sini satu hal yang menarik. Karena Abraham ya memang bapak orang beriman kan, kemudian Isa, kemudian Yakub, kemudian Yusuf, semua Musa, semua orang-orang Ibrani, orang Israel. Tetapi Rahab itu orang Kanaan, perempuan Kanaan, yang notabene dia adalah perempuan sundal, ya. Jadi artinya secara bangsa mereka dia bukan Yahudi,
secara status sosial dia punya status sosial yang sangat jelek, sangat buruk. Tetapi masuk dalam daftar pahlawan-pahlawan iman. Jadi maka ini hal yang sangat menarik menurut saya. Dan apa yang kita pelajari di sini adalah ayat ini memberikan satu informasi yang sangat sederhana. Karena iman, ya, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut dibinasakan bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Saudara, pagi ini saya memberikan topik dari ayat yang ke-31 ini, iman yang menyelamatkan. Jadi karena iman, Rahab melakukan sesuatu, karena iman itu dia, bukan hanya dia, tapi seluruh keluarganya terhindar dari malapetaka. Dia mengalami keselamatan, dia diselamatkan. Nah saudara, kalau saudara ingin membaca secara detail cerita tentang Rahab ini, saudara bisa membaca dalam Yosua pasal yang kedua, ya. Ketika Yosua mengirimkan pengintai ke Yeriko ketika mereka mau mendudukinya. Saudara, bagaimana di dalam kisah itu pengintai yang masuk itu dan kemudian mungkin diendus oleh kerajaan dan raja mengirim utusannya untuk menangkap, ya, tetapi bagaimana Rahab yang dengan penuh iman dan berani ambil resiko menyembunyikannya. Sudah saya mungkin membaca apa yang dikatakan oleh Rahab kepada pengintai. Sekali lagi, Rahab bukan orang Israel, Rahab bukan orang Ibrani, ya, dan Rahab itu perempuan sundal. Dia bilang begini, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Dia panjang dikatakan. Kemudian dia bilang gini, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Saudara, bagaimana ungkapan ini bisa keluar dari seorang Rahab yang notabene bukan orang Ibrani, yang notabene dia ini adalah orang Kanaan. Apalagi dia perempuan sundal. Ya sama sekali nggak ada masuk kriteria rohani, kan? Tapi dia bisa memiliki kata-kata iman yang demikian. Saudara, ketika kita nanti membaca pasal yang ke-7 ketika bangsa Israel menghancurkan Yeriko, Rahab, ya, dengan tanda-tanda yang sudah dikasih oleh pengintai-pengintai itu, Rahab dan seluruh keluarganya diselamatkan. Maka saudara, pagi ini saya memberikan topik iman yang menyelamatkan. Saudara, iman yang menyelamatkan itu berarti atau adalah keyakinan yang mendalam kepada Allah sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Jadi iman ini bukan sekedar percaya pada keberadaan Allah, bukan. Itu yang seperti yang dikatakan Rahab tadi. Seketika engkau datang, rombongan apa bangsamu datang, kami semua gemetar. Karena Allahmu, Allah yang berkuasa atas segala yang di langit dan di bumi. Atas alam semesta. Saudara, ini pengakuan seorang Rahab. Bagaimana dia bukan hanya percaya adanya Allah, tetapi dia betul-betul percaya, melibatkan kepercayaan penuh, percaya kepada janji, kuasa, dan kasih-Nya. Maka iman yang menyelamatkan itu kita bisa melihat. Ya, memang cerita Rahab selanjutnya tidak ada, kan? Tetapi kalau kita melihat bagaimana Rahab disebut bahkan dalam pahlawan iman ini, pastilah Rahab menjadi wanita yang bertobat dan hidup penuh ketaatan akan kehendak Allah. Saudara, kita bisa belajar dari Rahab yang dari latar belakangnya
Sama sekali tidak jelas. Maksudnya tidak jelas itu tidak bagus. Tapi dia boleh percaya. Saudara, Rahab tadi saya katakan seorang perempuan dengan latar belakang tidak sempurna. Sundal, pelacur. Saudara. Tetapi dia memiliki iman yang sedemikian. Ia memiliki keyakinan bahkan yang tidak diyakini oleh satu bangsanya. Dia memiliki keyakinan sedemikian kuat. Nah, saudara, dari imannya itu, iman yang bukan hanya ngomong, iman yang bukan hanya dipercaya, tapi iman yang dinyatakan dalam tindakan yang penuh resiko, menyelamatkan, menyembunyikan dua pengintai. Saudara, kalau sampai tahu, itu pasti Rahab dihukum mati. Itu betul-betul penuh resiko. Tapi Rahab lakukan. Kenapa? Karena imannya kepada Allah Israel. Karena keyakinannya. Dan keyakinan atau iman yang nyata dalam perbuatan itu yang menyelamatkan Rahab dan seluruh keluarganya. Nah, saudara, kisah Rahab ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan karena status kita. Bukan karena prestasi. Dan bahkan bukan juga karena latar belakang. Tetapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Ya, karena anugerah Tuhan. Saudara, ini kisah Rahab semakin mempertegas bahwa dari perjanjian lama keselamatan itu tidak diperoleh oleh karena status seseorang, oleh karena kebenaran seseorang, oleh karena kebaikan seseorang. Bukan. Tetapi oleh karena iman kepada Allah yang menyelamatkan dan keselamatan diberikan sebagai anugerah. Saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana Rahab mengerjakan iman itu. Sekalipun orang tidak percaya, tapi dia mengerjakannya. Dan sekali lagi, seperti saya katakan di awal, yang dia ambil itu sangat penuh dengan resiko. Yang bisa membunuh, mencelakakan dirinya. Tapi sudah perhatikan, bagaimana justru iman yang nyata dalam tindakan dan perbuatan itu, iman yang menyelamatkan. Saudara, apakah saya dan saudara sudah betul-betul menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan Allah kita untuk keselamatan kita? Sudah, pertanyaan ini jarang ditanyakan, kan? Seringkali seolah ditanya hanya untuk orang yang belum Kristen. Saya kira kita yang Kristen, apalagi kita yang Kristen dari lahir, perlu dikonfirmasi dalam dirimu. Apakah engkau sudah menaruh kepercayaan yang penuh pada Tuhan Allah untuk menyelamatkanmu? Saudara, ini patut kita pertanyakan dalam hidup kita untuk mengkonfirmasi. Bagaimana imanmu tercermin dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Karena iman itu bukan sekedar percaya keberadaan Allah. Tapi iman itu yang memampukan kita bergerak melakukan kehendak Allah. Dan perenungan yang terakhir. Apakah saya dan saudara percaya bahwa Allah sanggup menyelamatkan saya dan saudara dari keadaan yang tampaknya mustahil? Rahab sudah tahu Tuhan menyerahkan Yeriko kepada orang Israel. Tapi pertanyaannya, apakah Allah sanggup menyelamatkan dalam konteks itu?
Sudah ini iman yang sungguh-sungguh. Yeriko sebenarnya tempat yang cukup besar dan kuat pada masanya. Sementara orang Israel baru keluarnya dari perbudakan. Mereka belum mempunyai kerajaan, tentara, mereka semua biasa. Saudara, satu hal yang kita boleh belajar ya dan mengecek diri kita. Apakah kita benar-benar ya betul-betul percaya bahwa Allah sanggup menyelamatkan kita dalam keadaan yang tampaknya sulit. Saudara, kiranya saudara memiliki iman yang sedemikian, iman yang menyelamatkan, sehingga kehidupanmu, saudaraku, engkau tidak takut dalam mengambil keputusan apapun yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih dan kuasa-Mu yang menyelamatkan. Tuhan, sama seperti Rahab, ajar kami untuk memiliki iman yang teguh kepadamu. Bahkan dalam situasi yang penuh resiko, tolonglah kami ya Tuhan untuk meyakini bahwa hanya melalui iman kepadamu sajalah kami dapat memperoleh keselamatan sejati. Peliharalah kami agar tetap hidup dalam iman setiap hari. Memuliakan nama-Mu di dalam nama Yesus setiap hari. Dan biarlah kami tetap menyatakan iman kami melalui perbuatan nyata kami. Peganglah tanganku Roh setiap hari. Tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah dirimu kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bapa di surga, kami sungguh datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur buat setiap kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami dan mengingatkan kami betapa Tuhan kami boleh belajar dari iman Rahab yang sedemikian dia bukan orang yang berlatar belakang mengenal Engkau, tapi dia boleh sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepadamu. Tuhan, kami rindu kehidupan kami pun demikian. Kami boleh sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah Tuhan kehidupan kami juga boleh memiliki iman yang demikian. Percaya kepada Tuhan Allah. Iman yang menyelamatkan. Kami boleh sungguh-sungguh mempercayakan diri kami sepenuhnya kepada Engkau. Bahkan kami berani mengambil tindakan oleh karena iman kami. Bahkan ketika tindakan itu pun harus mengancam kehidupan kami. Bapa di surga, pagi ini kami juga mau boleh bersyukur untuk pelayanan yang Tuhan boleh sungguh Tuhan izinkan untuk kami lakukan untuk ibadah kami kemarin dalam ibadah raya. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk pimpinan-Mu, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Apa yang kami sungguh lakukan, apa yang kami kerjakan, biarlah Tuhan berkenan. Dan biarlah setiap pelayan yang ada, setiap jemaat yang hadir, Tuhan Kau juga berkati kehidupannya, sertai kehidupannya, supaya ibadah dan pelayanan itu tidak berhenti. Pada ibadah dan pelayanan formal di gereja, yang dibatasi
dibatasi oleh waktu, yang dibatasi oleh ruangan. Tetapi biarlah Tuhan pelayanan dan ibadah kami boleh sungguh nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami rindu kehidupan kami juga boleh mencerminkan untuk ibadah dan pelayanan kami. Bapa, kami sungguh berdoa pada pagi hari ini. Kami sungguh rindu kami mengawali kehidupan kami dalam minggu ini dengan satu Tuhan, pertolongan-Mu. Kami mempercayakan buat setiap kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah begitu banyak pergolakan yang terjadi, begitu banyak peristiwa yang terjadi di dunia ini, yang menakutkan kami, yang mengkhawatirkan kami, bahkan yang sering membuat kami ada banyak pertanyaan. Biarkan kami tetap boleh percaya kepadamu saja, memiliki iman yang menyelamatkan Tuhan. Dan biarkan Tuhan, kami sungguh rindu dan kami tidak tergoda, tidak terbujuk, tidak mengikuti buat setiap apa-apa yang ada di dunia ini ya Bapa. Tapi biarlah kami tetap boleh berani seperti Rahab. Sekalipun orang-orang kanan yang lainnya justru membenci orang Israel dan Allahnya, tapi Rahab boleh percaya dan Tuhan boleh menyelamatkan dia dan seluruh keluarganya. Biarkan Tuhan kami semua setiap pribadi memiliki iman demikian, sehingga Tuhan bukan hanya menyelamatkan diri kami tapi keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami mohon pimpinan anugerah-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan supaya kami juga boleh mengelola setiap waktu yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Tuhan, biarlah kami bisa mengelola sebaik-baiknya dan biarlah kami boleh tetap bisa memberikan prioritas kami akan Engkau Tuhan. Biarlah kami terus membangun relasi kami dengan Engkau. Biarlah kami terus terhubung dengan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini kami juga mau serahkan buat setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Berkati mereka dalam setiap pekerjaan dan semua aktivitas Tuhannya, aktivitasnya Tuhan. Berkati mereka. Apapun pekerjaan mereka yang Tuhan percayakan kepada mereka, baik mereka yang pegawai negeri, baik mereka yang karyawan, baik mereka yang pegawai swasta, Tuhan berkati mereka. Mereka yang bekerja sebagai para medis, mereka yang bekerja sebagai lawyer, mereka yang bekerja sebagai guru, mereka yang bekerja wira swasta, atau Tuhan pengusaha atau bisnismen, atau usaha jualan kecil-kecilan. Tuhan semua berkati Tuhan. Karena Tuhan boleh bisa memberkati buat setiap usaha apapun, buat setiap pekerjaan apapun yang benar yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami rindukan Tuhan Kau juga yang memberkati buat setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Dan biarlah Tuhan apapun pekerjaan usahanya, kami boleh melakukannya dengan benar dan dengan sungguh-sungguh giat Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati buat setiap kehidupan jemaat Tuhan. Bagi jemaat yang bergumul, baik untuk mungkin rumah tangga, baik untuk Tuhan kerinduan untuk memperoleh keturunan, atau Tuhan mungkin kerinduan memperoleh pasangan hidup, kami percayakan kepada Tuhan. Kiranya Engkau juga yang turut campur tangan, Engkau memberikannya tepat pada waktunya masing-masing. Bapa di surga, kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan buat setiap jemaat-jemaat yang mengalami keraguan-raguan di dalam iman mereka. Tuhan, mungkin karena begitu banyak masalah di dunia ini, begitu banyak hal-hal yang memikatnya, bahkan begitu ajaran-ajaran yang begitu banyak Tuhan dapat kami saksikan, dapat kami dengar dengan mudahnya. Tuhan, biarlah kebenaran firman pagi ini boleh sungguh menguatkan mereka, dan mereka boleh sungguh-sungguh memiliki iman yang menyelamatkan. Mereka boleh sungguh mengambil satu tindakan nyata iman itu dalam setiap kehidupannya. Tuhan, kami juga mau serahkan buat setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang sedang dalam pengobatan perawatan jalan, atau mereka yang sedang terdeteksi sakit Tuhan, atau apapun sakit penyakitnya. Kami mau percayakan kepada Engkau, Engkau yang bisa menyembuhkan, Engkau yang bisa memulihkan melalui setiap upaya, melalui setiap sarana yang ada Tuhan. Berkatilah supaya Engkau juga yang berisung melawat hamba-hambamu ini Tuhan. Apapun sakit penyakitnya, apapun kondisinya Tuhan, biarlah Engkau sungguh-sungguh yang Tuhan pakai senantiasa untuk boleh sungguh memberikan kesembuhan, pemulihan. Tuhan berkati supaya dalam keadaan sakit pun setiap jemaat-jemaat Tuhan tetap bisa merasakan betapa Tuhan Allah beserta dengan kami semuanya, beserta dalam kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Terima kasih kehidupan anak-anak kami juga dalam segala pergaulan, dalam segala pendidikan Tuhan kami percayakan kepada Engkau. Biarlah Engkau yang terus menuntut anak
anak-anak kami, supaya anak-anak kami pun boleh sungguh menjadi anak yang boleh takut akan Tuhan, dan mereka Tuhan Engkau pakai untuk memenangkan generasinya. Tuhan berkatilah. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon kepadamu. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat memulai karya dan aktivitas kita di minggu yang baru. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita, memampukan kita untuk boleh berkarya dengan sukacita, sehingga melalui setiap tindakan dan aktivitas kita, Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.